Selamat sore teman-teman sekalian. Kita masih di channel Dunia Filsafat. Ada seorang filsuf dari Spanyol yang saat itu bernama Andalusia, kota Andalusia daerah Andalusia. Dia dikenal dengan Ibnu Rus. Ibnu Rus ini seorang hakim, seorang mikir, dan dia memiliki mazhab dalam dunia pemikiran filsafat Islam adalah peripatetik atau Mas'iyah, dan rujukannya adalah kepada Syekh Aristoteles, dan dia sangat ingin mengembalikan filsafat kepada rasionalitas Aristoteles. Bagi Ibnu Rus, cara berpikir manusia itu bisa kita pahami dari cara menjelaskan bukti-bukti. Dan seorang filsuf itu harus bisa menyatakan suatu kebenaran itu antara pikiran dan kenyataannya itu benar. Ibnu Rus membagi dalam fase makro bahwa ada orang yang berpikir secara hitobah. Hitobah itu adalah retorika. Kemudian ada yang berpikir secara jadaliyah atau dialektika. Kemudian ada yang berpikir secara mugolatoh atau palasi, kaum sofis. Juga yang terakhir adalah kaum burhaniyah. Mereka orang-orang yang berpikir ingin berlandaskan kepada bukti, fakta, kebenaran. Nah, di sini kaum retorika adalah atau hitobah adalah mereka dengan ciri hanya ingin menyentuh dimensi perasaan saja. Mereka menjelaskan suatu pengetahuan itu dengan menginginkan efek psikologis. Misalnya, aku akan menunggumu 1000 tahun lamanya. Ini sesuatu yang bersifat psikologis. Wah, itu sebagai suatu syair. Tapi adakah manusia yang bisa menunggu atau hidup 1000 tahun? Atau aku akan mengarungi samudra untuk menemukan kebenaran. Ini retorika. Retorika itu berusaha untuk menyentuh efek psikologis saja. Tapi faktanya ya nggak ada orang yang akan melakukan seperti itu. Termasuk juga di dalam politik, retorika politik itu misalnya, kami pilih kami, dukung kami akan mensejahterakan Anda semuanya. Itu retorika. Atau juga Trump pernah menyatakan, kalau saya menang maka saya akan membuat tembok di perbatasan antara Amerika dan Meksiko. Itu sesuatu yang ingin menyentuh dimensi psikologis saja. Retorika memainkan kata-kata. Itu faktanya tidak ada. Sebagaimana kritik oposisi misalnya terhadap pemerintah, ternyata kritiknya itu tidak berdasar, hanya untuk menjatuhkan saja. Itu digunakan retorika. Dan itu tidak berargumentasi seperti retorika itu, ya hanya untuk terlihat manis kata-kata saja. Nah, kedua adalah kelompok jadaliyah atau kaum dialektika. Misalnya mereka adalah para kaum teolog yang menjelaskan suatu kebenaran itu dengan membuat suatu pernyataan yang mereka bela itu harus kuat, lalu dihadirkan pernyataan dari lawannya yang harus lemah. Itulah dialektika. Jadi misalnya menyatakan, kalau Tuhan itu banyak, maka kekuasaan Tuhan terbagi-bagi.
Tapi kalau Tuhan itu satu, maka kekuasaannya adalah mutlak. Itu sesuatu yang bersifat dialektika. Misalnya Adam seorang mahasiswa yang pintar, sedangkan Husni adalah mahasiswa yang bodoh. Jadi ingin menyentuh suatu psikologis juga, ingin mendebat, selalu mendebat juga. Kalau kehendak manusia itu bebas, maka kekuasaan Tuhan itu terbatasi, tidak bisa menyentuh, tidak bisa mengendalikan kehidupan manusia. Maka segala sesuatu di dunia ini adalah kehendak dari Tuhan, dan Tuhan itu harus sempurna meliputi segala-galanya. Itu bagi kaum Jabariyah. Nah, bagi kaum Qadariyah, kaum Mu'tazilah, ya menganggap Tuhan memberikan kebebasan, karena kebebasan itu ada surga dan neraka. Kalau segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan, lalu di dunia ini ada orang yang baik dan orang jahat, ya berarti itu tidak ada maknanya. Yaitu tanyakan saja kepada Tuhan. Semuanya sudah takdir Tuhan, kamu menjadi orang jahat karena takdir Tuhan. Surga dan neraka nggak ada artinya. Maka manusia memiliki kebebasan untuk memilih, dan itulah keutamaan sebagai manusia bagi kaum teolog. Nah, kenapa di dalam teologi itu ada dialektika? Ya karena di sana ada cara untuk pembenaran atau membenarkan suatu ajaran. Karena di dalam politik, di dalam teologi itu ada posisi oposisi biner. Kalau saya benar, maka lawan saya salah. Kalau saya seorang penguasa, maka oposisi salah. Ada sisi dengan oposisi biner. Oposisi biner itu selalu yang berhadap-hadapan. Nah, di sini teknik berpikir secara jadaliyah atau dialektika itu berusaha membangun suatu argumen, di mana argumen yang kita yakini benar itu harus ditopang oleh menghadirkan argumen yang salah. Saya pintar sedangkan yang lain salah. Saya pintar sedangkan yang lain bodoh. Nah, itu usaha untuk mencari kesalahan. Suatu argumen dianggap kuat karena ada kesalahan.